Shalom Hosana Kids, apa kabar? Pasti sehat, ceria, sukacita. Yeay. Nah, sudah siap memuji Tuhan belum? Pasti sudah siap dong. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji Tuhan dengan semangat. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami, sehingga kami boleh tetap bersemangat saat memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Hosana Kids, bagaimana nih kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Sebelum kita memuji Tuhan buat hari ini, kakak undang kalian semua bagi berdiri dulu. Kita seperti biasa ya, Yel. Kakak-kakak bantu ya. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tapi beda. Sekali lagi ya, Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tapi beda. Oke, semuanya tetap bangkit berdiri. Kita akan nyanyiin satu lagu pujian, yaitu Aku Tresno Yesus. Yuk semuanya. Nah, gimana teman-teman? Masih kuat berdiri kan semuanya? Kalau masih kuat, ayo kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Tuhan Yesus Baik. Selalu baru rahmat Tuhan.
untuk memuji Tuhan kan? Nah, setelah habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, kita juga akan memuji Tuhan dahulu. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, jadikan aku terang Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Semuanya angkat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami hari ini akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dan kami bisa melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. This story is begun with a kingdom. Apa itu kingdom? Kingdom itu adalah kerajaan. Jadi cerita ini dimulai dengan sebuah kerajaan. Dan di dalam kerajaan tersebut terdapat sebuah istana yang besar sekali. Istana yang indah. Nah, di dalam istana itu there lives a great king. Hiduplah seorang raja yang hebat, raja yang kaya, istrinya banyak, dan dia juga dianugerahi hikmat oleh Tuhan, karena dia selalu berdoa sama Tuhan, minta Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa memimpin kerajaanku dengan baik. Dan raja ini karena berhikmat
setiap penduduk yang punya masalah selalu datang ke raja dan meminta tolong pada raja. Raja, aku punya masalah nih, tolong dong. Nah, nanti rajanya akan membantu, memberikan jalan keluar, memberikan ide, memberikan pertolongan kepada masyarakatnya. Kemudian pada suatu hari datanglah 2 orang wanita. Dan mereka membawa seorang bayi. Kemudian sang raja pun datang dan bertanya, "Ada apakah ini?" Salah seorang wanita berkata bahwa, "Kami tinggal serumah raja, tapi aku melahirkan lebih dulu. Aku melahirkan seorang anak. Kemudian 3 hari kemudian wanita ini juga melahirkan. Tapi anaknya mati. Dan di waktu malam hari ketika aku tidur, wanita ini menukar anaknya yang mati dengan anakku yang hidup. Sehingga di pagi hari, waktu aku mau menyusui anakku, anaknya mati. Dan aku lihat-lihat lagi, loh, ini bukan anakku gak seperti ini." Kemudian saling berebutlah kedua wanita itu. Salah satu wanita berkata, bukan anakku yang mati, anakmu lah yang mati. Kemudian wanita yang satunya juga berkata demikian, bukan anakmu lah yang mati. Dan karena mereka berdua bertengkar, kemudian sang raja berpikir. And he is thinking and thinking and thinking. Dia bertanya-tanya, siapa ya ibunya ya? Bagaimana caraku menyelesaikan hal ini? Kemudian dia berdoa. Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Kemudian Tuhan memberikan raja ini hikmat. Dan raja ini berkata, "Tolong pengawal, ambilkan aku pedang. Karena aku mau belah aja anaknya biar adil, karena dua-duanya merasa punya. Dibelah aja, jadi setengah-setengah." Kemudian salah satu wanita ini menangis dan berkata pada raja, "Aduh raja, kok dibelah sih? Jangan dong, kasihan anaknya. Ini anak kecil yang imut yang lucu. Janganlah dibelah. Gini aja wes, kasihkan aja sama wanita ini, gak apa-apa. Asal anak ini hidup dengan baik. Asal anak ini tidak disakiti, tidak dibelah." Kemudian wanita yang satunya berkata, "Loh, biar aja dibelah, kan adil toh. Kamu setengah, aku setengah." Nah, kemudian sang raja dengan hikmatnya dia berkata, "Well, kalau gitu kasihkan anak itu ke ibunya yang sebenarnya." Kenapa? Karena seorang ibu itu tidak pernah mau anaknya sakit, apalagi dibelah. Aduh, gak mau dia. Dan akhirnya oleh sang raja, anak itu diserahkan kepada ibunya yang sebenarnya. Kemudian masyarakat banyak mendengar tentang cerita ini, tentang hukum yang sudah raja ini berlakukan, dan mereka sangat menghormati raja tersebut. Dan mereka semakin mengasihi sang raja karena sang raja sangat bijaksana. Selesai. Tadi sudah dengar ya ceritanya tentang seorang raja yang bijaksana dengan 2 orang wanita yang memperebutkan seorang anak. Nah, kira-kira raja siapa ya namanya ya? Dia raja yang paling kaya, yang diberi hikmat melebihi siapapun sama Tuhan.
Tuhan. Terus dia punya kerajaan yang besar, kaya raya. Kira-kira raja siapakah itu? Ada yang bisa jawab? Ya, ini dia rajanya. Raja siapakah dia? Raja Salomo. Dia adalah Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini adalah anaknya siapa? Ayo. Raja Salomo ini adalah anaknya Raja Daud. Siapa sih Raja Daud itu? Raja Daud itu adalah raja yang mengalahkan Goliat si raksasa. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Dari cerita ini adalah ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat. Tuhan senantiasa memberikan kita kepandaian ketika kita dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika ada orang yang ngomong, misalnya nih, ada teman yang bilang, kamu jangan berteman sama dia, soalnya dia nanya nakal, suka berbohong, suka mencuri. Dan kamu sebagai anak Tuhan tidak boleh langsung percaya, harus doa dulu, tanya sama Tuhan, minta hikmat. Tuhan, bener nggak ya anak ini tadi ngomongnya gitu? Tuhan, bener nggak sih kalau anak ini nakal? Nah, kita harus selalu minta hikmat sama Tuhan supaya tidak salah melangkah. Siapa tahu ternyata malah yang bilang itu yang bohong. Jadi akhirnya malah kita nggak punya teman. Nah, dari sini kita bisa belajar sama Raja Salomo bahwa kita harus dekat sama Tuhan biar kita selalu punya hikmat. Oke. Nah, ada ayat hafalan yang harus dihafalkan, baik kelas kecil, kelas tengah, ataupun kelas besar. Ayo diambil Alkitabnya, kita akan buka Alkitabnya bersama-sama dan kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan ini terdapat pada Amsal 2 ayat 6. Amsal berapa? Amsal 2 ayat 6. Oke, begini firman Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi ya, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, kalau kita mau punya hikmat, mau punya pengetahuan dan kepandaian, kita harus dekat sama siapa? Kita harus dekat sama Tuhan. Oke, nah kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ayo, kita lipat lagi tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita tentang Raja Salomo yang penuh hikmat. Kami berharap, kami pengen Tuhan selalu memberikan kami hikmat sehingga kami boleh memiliki banyak pengetahuan dan kami boleh menjadi anak yang pandai. Terima kasih Yesus, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus sertai setiap langkah kami sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bye, God bless you. See you next week. Halo adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan ya. Caranya, masukkan ke dalam amplop yang di luarnya dituliskan dengan tulisan Hosanna Kids. Setelah itu, minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membantu membawanya ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekali lagi, jangan lupa untuk menulis tulisan Hosanna Kids di amplopnya. Tuhan Yesus memberkati.